Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana mekanisme perhitungan untuk pengeluaran atas biaya tenaga kerja langsung. Oke, jadi biaya tenaga kerja langsung ini merupakan salah satu komponen pembentuk harga pokok sebuah produk. Jadi, untuk menentukan berapa nilai biaya tenaga kerja langsung, kita bisa menggunakan dua dasar. Yang pertama, bisa menggunakan dasar jam kerja. Yang kedua, bisa menggunakan dasar unit produksi. Kita mulai dari poin yang pertama. Ketika kita menggunakan dasar jam kerja untuk menentukan nilai biaya tenaga kerja langsung adalah mengalihkan antara tarif per jam dikali dengan jumlah jam kerja. Sehingga kita akan menemukan nilai biaya tenaga kerja langsung. Misalkan contoh soal. Oke, Bapak A bekerja pada bagian pabrikasi sebuah perusahaan selama 8 jam dengan tarif per jam 50.000. Kita diminta untuk menentukan nilai biaya tenaga kerja langsung ketika kita membayar untuk gaji atau upah dari tenaga kerja kita. Nah, karena kita menggunakan dasar jam kerja, kita cukup mengalihkan antara tarif jam kerja dengan jumlah jam kerja si Bapak A-nya, yaitu 8 dikali dengan 50. Sehingga muncul BTKL sama dengan tarif dikali dengan jumlah jam kerja. Tarif kerja dari Bapak A yang diberikan oleh perusahaan adalah 50.000 dengan jumlah jam kerja per hari ada 8 jam. Sehingga nilai BTKL kita atau biaya tenaga kerja langsung kita adalah 50 dikali dengan 8, yaitu 400.000. Selanjutnya, setelah kita menentukan nilai dari BTKL ini, kita perlu menjurnal. Ketika kita membayar upah atau gaji dari tenaga kerja kita, di situ akan ada pengeluaran kas, akan ada biaya yang bertambah. Ketika kita mengeluarkan, kas kita berkurang sehingga kas posisinya di kredit, kemudian biaya kita bertambah atau beban kita bertambah. Beban bertambah, posisi di debit karena beban merupakan salah satu akun yang berada di sebelah kiri sama dengan. Sehingga jurnal yang diperlukan ketika kita membayar upah untuk tenaga kerja kita adalah biaya tenaga kerja di, sama dengan berdasarkan hasil hitungan yaitu 400.000 dan kas posisinya di kredit karena kas posisinya berkurang. Jadi ini jurnalnya, biaya tenaga kerja 400.000 senilai dengan hasil hitungan kita untuk BTKL dan kas berkurang karena kita mengeluarkan kas untuk membayar tenaga kerja. Nah, ini cara yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan dasar unit produksi. Nah, untuk menggunakan atau menentukan nilai biaya tenaga kerja langsung menggunakan unit produksi, caranya adalah hanya perlu mengalihkan tarif per unit dari setiap produk yang diproduksi dikali dengan jumlah unit yang diproduksi. Misalkan, contoh soal, PTA memproduksi meja sebanyak 10 unit dengan tarif tenaga kerja per unit adalah 400.000. Jadi setiap unit produk mengandung BTKL atau tenaga kerja langsung yaitu 400.000. Nah, untuk menentukan nilai tenaga kerja kita adalah dengan cara mengalihkan antara tarif dengan unit yang diproduksi. Oke, jadi BTKL sama dengan tarif dikali dengan jumlah unit produksi. Sehingga nilai dari BTKL kita atau biaya tenaga kerja langsung kita ketika kita memproduksi 10 unit produk adalah 400 tarif, kemudian 10 adalah unit produksi. Nilainya adalah 4 juta. Kemudian ketika proses pembayaran terjadi pengeluaran berupa kas dan biaya. Oke, biaya kita bertambah, oke, dikeluarkan dibayar dalam bentuk kas. Biaya bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Biaya bertambah di debit karena biaya merupakan atau beban merupakan salah satu akun yang berada di sebelah kiri sama dengan. Akun yang berada di sebelah kiri sama dengan ketika bertambah di debit, ketika berkurang di kredit. Kas kemudian juga merupakan akun yang sebelah kiri sama dengan ketika berkurang posisinya di kredit. Sehingga jurnal yang perlu kita buat adalah biaya tenaga kerja langsung di debit dan kas di kredit nilainya sesuai dengan nilai yang kita hitung yaitu 4 juta. Sehingga jurnal yang dibuat seperti ini. Oke. Nah, tetapi dalam proses produksi ada pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan di luar tarif normal atau di luar pembiayaan secara normal. Misalkan adanya lembur, kemudian pemberian bonus ke tenaga kerja, atau misalkan kelebihan pembayaran kepada tenaga kerja. Sehingga kita perlu mengalokasikan.
Yang perlu diperhatikan adalah setiap kelebihan pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik itu berupa lembur atau bonus, itu akan termasuk ke dalam beban gaji, bukan ke tenaga kerja langsung. Yang masuk dalam tenaga kerja langsung adalah tarif normal yang kita keluarkan atas pembayaran terhadap tenaga kerja langsung. Sehingga kita perlu menentukan kemana alokasi dari biaya tenaga kerja langsung yang sesuai dengan tarif normal dan yang di luar tarif normal. Oke. Yang tarif normal akan masuk atau akan membentuk biaya tenaga kerja langsung, sedangkan yang di luar tarif normal akan membentuk beban gaji yang akan dipindahkan ke biaya overhead. Misalkan contoh soal, oke, Bapak A bekerja pada bagian publikasi sebuah perusahaan selama 8 jam dengan tarif per jam 50, tarif normal. Oke, karena banyaknya pesanan membuat Bapak A lembur selama 2 jam, di mana tarif lembur sebesar 100.000 per jam. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa nilai untuk biaya tenaga kerja langsung dan kemana kelebihan pembayaran dialokasikan. Oke. Nah, pertama kita tentukan tarif normal. Jadi tarif normal sama dengan tarif dikali dengan jumlah jam kerja. Oke. Nah, tarif normal berlaku adalah yang 50.000 sehingga tarif normal sama dengan 50.000 dikali dengan jumlah jam kerja. Sehingga nilainya adalah 400.000. Kemudian bagaimana perlakuan untuk yang jam lemburnya? Ada 2 jam lembur, oke, ini akan masuk ke dalam kelebihan pembayaran atau lemburnya. Sehingga kita perlu menghitung, yaitu tarif dikali dengan jam tambahan atau jam lemburnya. Oke, nah tarif lembur adalah 100.000, sedangkan jam lemburnya 2 jam. Sehingga 100.000 adalah tarif, sedangkan jam kerjanya 2 jam. Sehingga kita perlu mengalihkan 100 dikali dengan 2. Sehingga muncul pengeluaran yang kita keluarkan sebagai tambahan akibat karyawan kita lembur adalah 200.000. Nah, yang menjadi perhatian adalah tarif normal akan masuk ke dalam komponen pembentuk BTKL atau biaya tenaga kerja langsung seperti ini, sedangkan kelebihan pembayaran akan masuk ke beban gaji atau biaya gaji. Sehingga ketika kita membayar untuk biaya tenaga kerja dan lembur, kita akan membentuk jurnal. Satu, biaya tenaga kerja kita bertambah di debit karena bagian dari sebelah kiri sama dengan, kemudian beban gaji kita bertambah. Atas pengeluaran untuk biaya gaji dan beban gaji, oke, sorry, atas pengeluaran untuk biaya tenaga kerja langsung dan beban gaji akan mengurangi kas. Kas kita berkurang, posisinya di kredit karena kas bagian dari aset ketika berkurang, posisinya di kredit. Kemudian, oke, beban gaji atau uang lembur ini kita keluarkan untuk upaya produksi. Sementara beban gaji merupakan bukan komponen pembentuk harga pokok produk. Sehingga kita perlu pindahkan ke dalam akun atau kelompok pembentuk produk, di mana kita mempunyai 3 komponen pembentuk produk. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Ingat, semua pengeluaran selain bahan baku dan tenaga kerja akan dimasukkan ke overhead atau biaya overhead. Sehingga biaya gaji yang kita keluarkan untuk proses produksi, karena bukan pembentuk produk, maka kita harus pindahkan dari beban gaji ke biaya overhead. Karena pengeluaran ini kita keluarkan dalam proses produksi. Nah, sehingga perlu dipindahkan ke biaya overhead. Untuk memindahkan ke biaya overhead, terjadi perpindahan nilai dari beban gaji ke biaya overhead. Beban gaji berpindah berarti beban gaji berkurang. Beban gaji berkurang, posisi beban gaji adalah akun sebelah kiri sama dengan. Ketika berkurang, posisinya di kredit. Kemudian biaya overhead juga akun yang sebelah kiri sama dengan. Ketika berpindah atau bertambah nilainya, itu posisinya di debit. Sehingga terjadi perpindahan dari beban gaji ke biaya overhead. Beban gaji berpindah, beban gaji berarti nilainya berkurang. Oke, berpindah ke biaya overhead. Biaya overhead posisinya bertambah karena ada perpindahan dari beban gaji ke biaya overhead. Sehingga biaya overhead bertambah posisi di debit, beban gaji berkurang posisi di kredit. Jadi jurnal yang diperlukan adalah biaya overhead 200.000 dan beban gaji 200.000 senilai dari uang lembur yang kita bayarkan ke karyawan kita atau ke tenaga kerja kita. Jadi itu, sekian, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.